Assalamualaikum Lail. Nah, Waalaikumsalam. akhirnya udah di sini jelas suaranya ya Lail. Jelas Kak. Iya, Suaraku jelas jelas nggak? aman. Oke, Lail, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lalu gimana kabarnya di sana? Ya, alhamdulillah baik juga. Baru selesai flu. Di Malang, di Malang di sini udah mulai hujan nih. Di sana Lail, di sana Lail di Madura udah mulai hujan belum? Sempat hujan, tapi kan harusnya masuk kemarau ya, bukan hujan. Iya ya. Nah itu. Ya ini udah mulai musim hujan di sini, cuma belum sering. Nah, malam Kemarin di sini sempat hujan. apa Lail? Ya, iya di sini juga sempat hujan kemarin. Tapi seharusnya udah kemarau kan, bukan musim hujan. Iya benar-benar. Iya, jadi ini Instagram pertamanya kita ya Lail, pertamanya saya sih. Terus pengennya kemarin bilang ke Lail pengennya orang yang deket ya. Nah, karena Lail orang yang deket, orang yang spesial, jadi Lail jadi tamu pertama ngobrol-ngobrolnya saya nih. Sebenarnya nih karena saya suka ngobrol-ngobrol ya, jadi makanya saya kayak yang pengen ngobrol-ngobrol ya setiap malam minggu sebagai me time-nya saya. Nah, kenapa Lail? Ngobrolin apa ya? Oh ya, apa aja boleh sih Lail. Mungkin mulai dari kita kan udah lama temenan ya Lail ya, udah deket, udah temen ya, temen rasa saudara lah. Udah mulai kuliah ya, udah mulai kuliah 2010 ya Lail ya, udah lama banget ya 2010. Udah 14 tahun ya kita ini saudaraan. 14 tahun saudaraan. Nah, iya dulu kita satu kampus di UTM Madura ya Lail ya. Itu Lail, Iya. Lail jurusan teknologi, teknik informatika ya. Iya, ya teknik informatika S1 ya. S1. Iya. Terus Lail, setelah kemarin lulus kuliah, Lail ini apa? Maksudnya langsung kerja atau gimana tuh Lail kemarin pas setelah, karena kemarin kan kita setelah lulus kuliah terus kita udah beda tempat tinggal ya Lail ya. Iya, saya kan sudah kembali ke daerah asal gitu kan. Iya di Pamekasan ya. Tapi sempat kembali lagi ke mana, ke Kamal. Sini nggak sih, saya dulu di Kamal karena jadi enumerator. Di enumerator waktu itu kamu sama Iva nempatin rumahnya Bu Wahyu nggak? Waktu kamu sama Iva di rumahnya Bu Wahyu. Saya lupa. Bukan Bu Wahyu. Bu Robinya kita yang masuk, bukan Bu Wahyu. Siapa sih? Bu Robinya kita di kamar siapa? Perumahan kamar. Saya lupa itu. Bu Aminah. Iya, waktu itu kamu lagi di Bu Aminah. Iya. Jadi kita balik lagi ke kamar. Jadi itu dulu momen habis lulus kuliah, terus Lail masih stay di kampus ya? Enggak, kan pulang ke rumah, habis itu balik lagi ke kamar karena ada kerjaan kan. Oh berarti habis lulus itu sudah pulang ke rumah, terus udah gitu balik lagi ke kampus, balik lagi ke Kamal ya, kampus ya, kita kan di daerah Kamal. Itu karena ada kerjaan balik lagi ke sana ya Lail ya? Gitu ya Lail? Iya. Berapa lama dulu Lail? 2 bulanan kayaknya saya di sana. Oh ini sebelum pas puasa, pokoknya terakhir tuh puasa gitu kayaknya. Itu ini apa namanya, ngerjain kerjaan di kampus apa gimana tuh Lail tuh 2 bulan itu?
Nggak, saya jadi enumerator, ngambil data kan, pendamping data di BKKBN. Dapat bukan aku. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo. Dia kan paling seneng kalau ketemu sama Iya. kamu. Saya juga senang. Kembaran soalnya, twins. Kembaran. Iya, iya, iya. Itu dia datang lagi nih. Iya, iya. Sini. Tunggu sebentar ya. Oke, oke. Sudah aman. Tunggu sebentar ya. Ya, oke. Saya. Oke, aman, aman. Oke, sudah aman. Terus Lail. Iya, oh di sana ngambil data gitu ya Lail ya. Kerja, oh berarti itu freelance ya Lail ya dulu ya. Lain. Enggak, iya bisa. Karena penempatannya saya di Kamal, bukan freelance. Karena memang tempat kerjanya mengambil datanya di daerah Kamal. Oh, Daerah Kamal. oh iya, oke, oke. Oh iya, iya. Terus Lail setelah 2 bulan akhirnya balik lagi ke rumah ya. Pulang ke rumah ya. Balik lagi ke rumah, ya cari kerja di sini. Ketemunya itu April 2016-nya, baru saya masuk ke sekolah SMP Nurul Hikmah itu. Oh SMP kan? SMP Ya, swasta. ngajar. Oh iya. Ya. Jurusannya Lail itu jurusan teknik informatika murni, tapi akhirnya ngajar gitu ya di SMP ya Lail. Ya, ngajar. Akhirnya ngajar. Ngajar informatika. Kalau dulu kayaknya masih bisa. Ya, ngajar mata pelajaran TIK kalau di sekolah itu. Iya komputer ya. Iya, iya. Itu berapa lama Iya. Lail dulu ngajar di SMP? 4 tahun. 4 tahun. Dari 2016 masuk, saya keluar. Ketika lahir UAS, saya resign gitu. Oh berarti resignnya itu ketika Uwais udah lahir ya? Momen ya, iya. Iya, pas lahir. Pas Uwais Karena baru resign ya? ya karena UAS lahir tuh udah mau akhir-akhir tahun pelajaran gitu. Jadi tahun pelajaran berikutnya saya tidak memperpanjang gitu. Memutuskan untuk resign. Oh itu sistem kontrak berarti ya Lail ya di SMP itu? Awalnya kan kontrak ya 3 tahun. Oh. Tuh, di situ jadi mesti ditanya lagi kan setiap tahun ajaran baru dimintai untuk bersedia tidak untuk 1 tahun ke depan gitu. Nah, saya tidak memberikan pernyataan persediaannya itu. Tidak mengumpulkan itu, malah mengumpulkan surat pengunduran diri. Oh jadi itu kontraknya perpanjangan tiap tahun atau tiap 3 tahun Lail? Perpanjangan kontrak ini kerjanya? Kayaknya bukan perpanjangan kontrak, bukan perpanjangan kontrak, tapi setiap tahun ajaran baru. Saya nggak tahu ya kalau yang sekarang ya. Dulu itu pas saya mau ajaran baru tuh dimintai surat untuk pernyataan mau tetap bersedia di sekolah gitu. Dan itu harus dikumpulkan gitu. Oh iya, iya, iya. Dan saya Oke, tadi langsung aja ya. Tadi langsung dari kuliah kerja, terus langsung ada UAS aja ini ya. Kapan mau menikahnya? Mau menikahnya kapan nih? Jadi kok ini udah langsung lahiran UAS, mau menikahnya kapan? Pas berarti udah ngajar dulu, terus baru nikah gitu ya Lail ya? Mas ngajar dulu dari 2016, 2017 saya nikah. Oh iya, berarti 1 tahun ngajar, terus akhirnya Lail nikah gitu ya? Iya. Iya, iya, iya. Nah terus ke UAS ini pas habis nikah, setelah nikah langsung hamil UAS atau masih nunggu tuh Lail? Masih nunggu. Kan Wais lahirnya 2020, saya nikah 2017. Jadi saya punya hamil Wais tuh usia pernikahan 2,5 tahun. Pas 2,5 tahun, jadi iya lumayan lah. Lumayan ya Lail, nunggunya 2,5 tahun ya. Itu memang kayak Lail kayak yang memang program memang
belum dulu deh kayak itu, belum dulu pengen punya ini, belum pengen punya bayi dulu deh, mau pengen konsen kerja aja, atau memang ya ya memang ini memang adanya itu setelah 2,5 tahun baru memang bisa ada UAIS, atau memang itu sesuatu yang direncanakan? Memang adanya memang dikasihnya ya di tahun itu, bukannya saya menunda gitu, sengaja menunda gitu ya, enggak sengaja menunda. Oh oke, berarti berarti bukan sengaja menunda ya, berarti memang memang nggak langsung gitu ya, dikasihnya sama Allah ya. Memang enggak. Mm-mm. Iya sih, soalnya kan ini ya Lail, apa umumnya ya umumnya itu orang kalau udah nikah langsung hamil kayak gitu, atau selisih paling nikah berapa bulan hamil seperti itu ya. Em, Normalnya ya, normalnya Normal. gitu. Dan kebalik lagi ya gitu, ya normalnya. Tapi balik lagi ya, karena anak itu ini yang saya pahami, hak anak memberi apa, dapat anak itu adalah hak prerogatifnya Allah, itu mengasihkan kapan, ke siapa itu ya Allah yang nentukan gitu, bukan hanya karena kita nikah terus kita langsung punya anak, kan kayak gitu. Benar-benar. Konsepnya kan nggak kayak gitu gitu maksudnya saya. Iya benar kayak jodoh gitu ya Lail ya, kayak gitu. Jadi dikasihnya kapan kayak gitu ya. Jadi kadang juga tentang orang nikah juga bukan karena terlalu milih-milih atau ini ya, tapi memang belum aja ketemu kayak gitu ya Lail ya. Nah, Iya, iya. iya Lail. Tapi di dalam berarti itu ada masa menunggu 2,5 tahun ya Lail itu ya. Iya dong, ada masa penantian 2,5 tahun itu. Nah, iya. Tapi kalau dibilang berjuang sekali ya nggak terlalu seperti teman-teman di sana mungkin yang pejuang garis dua gitu. Iya benar. Tapi cukup struggle lah di masa penantian 2,5 tahun itu. Oke. Boleh dong, struggle-nya gimana ya Lail? Maksudnya kalau saya yang biasanya dengar curhatan dari teman-teman tuh ya biasanya ya memang ini sih Lail, apa eh, omongan-omongan dari orang dekat kayak gitu, tuntutan-tuntutan sosial seperti itu. Seperti orang nikah misalnya, karena ada sebuah keidealan gitu ya, maksudnya memang ada sebuah standar kayak gitu di sosial ya. Misalkan usia segini ini udah harus nikah gitu. Jadi ketika usia segitu belum nikah, maka akan jadi bahan pembicaraan. Atau misalkan ketika sudah lulus kuliah ya harus kerja, dan itu kerja kantoran kayak gitu. Ketika tidak langsung kerja, itu jadi bahan obrolan, bahan pembicaraan gitu ya. Dan Lain mengalami masa itu enggak, ketika setelah nikah, terus kemudian masih ada masa penantian 2,5 tahun. Nah itu, ada enggak momen-momen kayak jadi bahan-bahan omongan orang-orang sekitar itu Lail? Saya nggak tahu kalau bahan omongan, tapi bahan pertanyaan ya gitu, absensi gitu. Sudah isi belum gitu. Kapan punya anaknya lah, nanya saya gitu, kapan kapan mau punya. Ya pasti ada lah hal-hal yang seperti itu. Omongan-omongan dari yang mulai yang dari enak yang sampai yang ke gak enak gitu, yang ngomongin ketika nanya, ketika gak ada, bukannya kita didoakan tetapi malah kayak di judgement gitu, oh nggak subur ya, oh ini ya gitu. Ya pasti adalah kayak gitu. Oh iya iya. Dan itu cukup mengganggu sih, sempat sampai merasa kayak malas yang mau ke rumahnya si A gitu, malas yang mau ngumpul lagi di keluarga si A tuh, karena pengen menghindar dari pertanyaan kayak gitu. Sempat ada momen seperti itu. Iya, ya, makanya tadi Lail juga bilang sampai struggle gitu ya Lail ya, di momen itu ya. Tapi iya, tapi gimana Lail? Maksudnya itu kan Lail tidak nyaman ya katanya, sampai males gitu ya mau ke sana. Tapi gimana Lail ngeresponnya Lail? Maksudnya apakah direspon dengan ya udah memang didiemin aja, atau memang Lail ngerespon yang gimana-gimana tuh ketika kayak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Oh, saya ya didiemin aja lu. Kamu kan tahu tipenya saya ya udah ya didiemin aja gitu. Nggak menyambut omongannya orang lain, ya sudah gitu. Iya, iya. Berarti ketika cuma diiniin
ditanyain misalnya kayak saya ya bikin anak itu kan bukan kayak bikin donat gitu, kalau itu bikin langsung jadi gitu, saya bilang gitu, paling bercandanya gitu, Oh, bikin oh donat iya. aja udah jadi nggak jadi nah kayak gitu. Kalau itu pun kalau kalau ke orang-orang yang lumayan dekat, tapi kalau yang nggak ini ya nggak ditanggepin. Oh iya ya, berarti lumayan banyak ya Lail ya, yang maksudnya ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu berarti lumayan banyak ya waktu itu ke Lail. Mulai dari orang yang jauh sampai orang yang dekat ya. Biasanya sih kan orang terdekat ya, maksudnya saya yang nanya, ketika yang nanya itu agak bawaannya agak nyantai gitu ya, saya yang misalnya agak bercandaan ya saya juga nggak menimpalinya agak bercandaan, tapi kalau yang langsung menjudgment kayak oh Bang subur ya ini, ya udah saya diem aja gitu. Oh, Emang yang paling berat itu ketika ada statement kayak gini, dan itu datangnya dari orang terdekat gitu ya. Nah, kalau nanti kamu misalnya kamu tetap tidak punya anak, suruh nikah lagi aja suamimu gitu. Nah itu iya, iya. ada statement kayak gitu ke saya, wow gitu ya. Nah, kok sayanya rasanya nggak siap ya kalau gitu mau jadi istisarah kayak gitu. Istisarah suruh ini nikah dulu baru dikasih anak gitu. Nggak siap kayaknya berbagi suami gitu. Waktu itu mikirnya udah kemana-mana lah. Oh, bener nggak ya ini dari saya gitu yang bermasalah, kan mesti ada kayak gitu kan, ketika kita tidak dikunjung dikasih omongan pasti pertanyaannya ini saya bermasalah tidak. Ini Dan ini yang bikin, kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak terlalu yang harus punya anak ya, enggak gitu kalau saya pribadi ya, tapi memang ya itu ya tuntutan di luar itu yang bikin nggak nyamannya di situ. iya. Tapi ini Lail, maksudnya kalau dari pasangan sendiri enggak ya Lail ya? Maksudnya ada Tidak tuntutan yang enggak ada yang gimana-gimana juga, tuntutan yang gimana-gimana. tidak memang tuh, tapi kan ketika statement datang lagi ya, ini ketika datang bulan gitu ya, oh datang lagi ya gitu, itu kan walaupun tidak ngomong itu kan sudah ada, kita membacanya itu kayak cewekan gitu kan ya, karena emang ada momen yang dia tunggu, ternyata yang ditunggu tuh bukan yang diharapkan, itu yang ditunggu saatnya kehamilan, ternyata oh datang bulan lagi ya gitu. Itu cukup bikin down juga gitu, sempet ya bikin nangis-nangis sendiri, mungkin bisa dikategorikan depresi mungkin loh ya, kalau kalau ini kan sempet sedih-sedih sendiri gitu, gak ada ini apa sedih gitu. Cuma waktu itu alhamdulillahnya menemukan terapinya sendiri, kayak nulis gitu kan ya, nulis apa keresahannya saya, ya saya tulis aja di buku hariannya saya ditulis. Terus waktu itu saya treatmentnya ini, saya nulis semua keresahannya, semua kekhawatirannya saya itu saya tulis gitu, dengan tidak punya anak tuh saya tulis semuanya gitu, curhatnya di situ semuanya saya tulis. Habis itu saya tarik itu buku kertasnya, saya ambil copotin dari bukunya, saya buang kayak gitu. Itu kayak seakan-akan saya membuang itu semua keresahannya itu yang saya lakuin, dan itu lumayan mengurangi gitu. Apalagi sempat mendengar ceramah ya gitu, dan pas sekali gitu, gak tahu kenapa yang lewat di beranda yang saya tonton, dan beranda YouTube itu pas sekali gitu. Waktu itu saya inget banget datang lagi dia mau nyapa kamu kayak Halo sayang, ini yang 2,5 tahun ditunggu-tunggu Uma ya. ya Allah Allah. Iya terima kasih. Iya. Ya. Sayang Wais. Sayang Wais. Siapa? Nanti Galuh. Ois boleh main sama Abi sebentar enggak? Enggak mau dia. Dia tadi ikut sama abinya keluar. Habis itu tetap ya dari emaknya ya. Iya benar. Selalu ya. Datang-datang Emak selalu the best ya. Tidak tergantikan lah. Iya. Iya. Yang paling mengena itu
nyambung lagi yang tadi yang paling mengena itu ada pertanyaan begini ke Buya Yahya, mungkin kamu tahu juga. Aku bisa. Iya bisa saya. Ada pertanyaan, ya beliau minta didoakan, ada seorang jemaah minta didoakan, Buya ini sudah berapa tahun kami tidak dikaruniai anak gitu. Terus Buya Yahya tuh menanggapinya tuh begini, tolong saya tangkap ya, mungkin saya salah ingat ini ya ininya, tapi yang saya tangkap begini, jangan jadikan punya anak itu satu penderitaan gitu, seakan-akan menderita. Kenapa saya? Iya, iya. Ini siapa? Jangan sampai nggak punya anak tuh seakan-akan kita tuh hidupnya menderita sekali gitu. Anak itu tanggung jawab loh. Ketika Anda menginginkan anak itu sama aja dengan Anda tuh menginginkan, Anda itu memegang tanggung jawab, dan itu pertanggungjawabannya ke Allah tuh nggak main-main loh gitu. Anak itu yang kita nanti orang tua bertanggung jawab tuh nggak main-main gitu. Bukan hal yang main-main, itu kita punya tanggung jawab terhadap anak nanti kayak gitu tuh. Satu, yang kedua gitu. Ini yang saya tangkap, wanita itu tidak dinilai sempurna karena hanya dia jadi ibu kayak gitu. Jadi bukan ukuran kesempurnaan seorang wanita, belajarnya wanita itu bukan karena dia bisa melahirkan anak, enggak, bukan kayak gitu. Tapi ya karena ketakwaannya dia ke Allah, kan hubungannya dia ke Allah sih itu. Bukan karena dia bisa punya anak terus punya anaknya banyak kayak gitu, bukan itu. Kalau Anda mengatakan bahwa wanita yang paling sempurna adalah yang punya anak, bagaimana dengan Siti Aisyah gitu. Siti Aisyah tidak punya keturunan, tapi beliau adalah wanita yang terbaik gitu di sisi Allah nilainya gitu. Di situ saya mulai kebuka, oh iya ya gitu. Sampai akhirnya ya pantas, ini hanya ininya saya, penangkapannya saya. Pantas saja amal jariah itu tidak hanya satu ya. Bayangkan kalau Allah tuh ini kan amal jariah itu hanya satu jalan, doa anak yang soleh kayak itu. Sedangkan ada yang kedua, ilmu yang bermanfaat, kemudian ada sedekah jariah yang terus mengalir itu gitu. Makanya dari situ saya berazam, kalau memang bukan dari anak yang soleh saya dapatkan, maka saya akan mencari jalan, yaitu dengan ilmu bermanfaat gitu. Makanya itu saya semangat gitu untuk mengajar gitu. Oh iya. Karena pengennya Iya itu motivasinya lain ya. Motivasinya lain. Mengajar itu memang ilmu jariah tadi, amal jariah tadi ya Lail ya. Tapi memang kebetulan. Tapi memang selain amal jariah itu memang maksudnya basicnya memang suka ngajar, atau memang karena motivasi itu aja, atau memang basicnya memang suka ngajar? Saya nggak tahu ini dibilang suka atau enggak, tapi yang saya ingat, saya pertama kali ngajarin berbagi ilmu lah gitu, itu sejak saya SD. Sejak saya SD itu saya biasanya direkomendasikan guru, kalau mau belajar ini silahkan datang ke saya kayak gitu. Guru-guru tuh merekomendasikan saya untuk ngajarin teman-teman gitu. Dan alhamdulillah teman-teman tuh beneran datang ke rumah. Saya ingat banget gitu. Saya ingat banget teman-teman tuh ke rumah bawa obor gitu loh. Jadi kayak nggak pakai senter, rumahnya jauh kan dari rumahnya saya, lumayan masih ngelewatin saya. Tapi udah gambang-gambang itu. Boleh baca ke Abi dulu tidak? Iya gitu, sebenarnya itu kayak seneng aja gitu ngajarin berbagi ilmu lah. Sejak saat itu seneng tuh. Sejak saat SD itu saya disuruh diminta untuk ngebantu teman-teman belajar, itu saya seneng aja gitu. Iya berarti memang seneng aja tuh. Balik lagi ke tadi sih ya Lail ya. Jadi ketika tadi proses nunggu kehamilan, dia mulai naik perhatian. Uma mau ngobrol dulu sama sebentar ya. boleh. Uma ngobrol dulu sama Onti sebentar. Setengah jam lagi sayang. Biar Uma selesai cerita nih ya. Nah berarti dulu itu kan ada masa penantian 2,5 tahun, dan itu ada banyak omongan gitu ya dari orang-orang,
Dan caranya Lail merespon atau meregulasi emosinya Lail itu lewat tulisan gitu ya, nulis, dan kemudian itu luapan emosi gitu ya, luapan emosi yang ditulis, terus kemudian kertasnya dibuang gitu ya sama Lail, dan itu ngebuat Lail legaan gitu ya. Berarti pada saat itu memang nggak ada support system gitu ya Lail ya, maksudnya memang tidak ada orang yang bisa Lail ceritain gitu ya tentang keresahannya Lail ya. Rasanya Lail yang besar atau memang Menurut Galuh atau, ada atau memang kan menurut Galuh orang memang kan tunggu, orang seperti ini punya orang yang bisa dipercaya untuk bercerita enggak? iya benar, atau memang iya ini memang ini sih apa namanya karena ada orang dipercaya, atau karena memang tipe yang tidak suka bercerita kayak gitu tuh, kan tipe saya ini kan tipe yang suka banget cerita gitu ya, sedangkan saya suka cerita, saya bisa cerita dari A sampai Z kayak gitu, bisa yang sampai 3 jam ke depan ngobrol aja kayak gitu cerita. Tapi kalau Lail kan tipe yang suka dengerin kayak gitu ya, tapi di masa itu kayak gitu, itu tuh di masa itu tuh memang kayak Lail ngerasa kayaknya tidak ada yang bisa ngertiin aku, atau memang kayak aku memang tidak suka ngomong, tidak suka cerita kayak gitu. Lebih ke apa tuh Lail? Karena lebih ke apa ya? Lebih karena memang saya tidak suka bercerita, atau memang kayaknya dua-duanya deh loh. Karena memang tidak ada gitu tempat saya cerita gitu. Karena saya merasa kayak ada yang bisa ngertiin apa yang saya rasakan gitu. Oh iya. Nah, kesini kan kita mulai belajar ya tentang bagaimana menjadi support system, jadi rumah untuk teman-teman kita gitu kan. Benar gitu. Iya benar. Kalau pada masanya waktu itu Lail ngampirin saya buat cerita, mungkin saya juga tidak bisa merespon Lail dengan baik ya, karena pada zamannya juga belum belajar juga. Belum belajar menjadi support system. tapi saya kayaknya ini sih Lail teman yang cukup baik sih dari dulu ya. Iya, oke. Iya, berarti itu mungkin itu bisa ini ya Lail ya, bisa jadi salah satu. Maaf ya Galuh ya. Tidak apa-apa. Kita kan ngobrol santai memang kan. Tidak apa-apa. Berarti memang ini ya. Memang menulis itu memang cukup worth it ya untuk meluapkan emosi kita. Tidak ada siapapun hanya kita untuk support system gitu ya. Iya. Dia minta mau dibacain buku. Gimana ya? Iya, oke. Baca buku. Ada bisa sendiri enggak, dia lagi senang belajar baca ini. Iya. Belajar baca karena saya belikan buku baca, tapi memang tidak mau diajarkan karena kan masih usia under age ya, misalnya untuk belajar kalistung. Tapi dia senang, dia minta, ya sudah saya ajarin gitu. Iya, usia 3 Oh ini udah usia 4 tahun sudah. 4 tahun ya? 4 tahun pas atau 4 tahun lebih? Iya. 4 tahun lebih 1 bulan. Iya. Berarti Lail ngelakuin kayak gitu, ngelakuin nulis kayak gitu, melakukan emosi dengan cara nulis kemudian dibuang. Itu selama 2 tahun sampai Maaf Galuh, suaranya kamu tidak terlalu jelas di saya. Oh iya. Apalagi ketambahan suaranya Wais. Oke. Minta baca. Saya kan mendekat ke Lail. Kasih tahu Abi aku sudah bisa yang ini loh gitu kan. Yuk bisa sama Abi. Mau? Atau tunggu 20 menit lagi. Sebentar. Oke? Boleh sayang? Apa itu? Antiga hal. Iya, ngobrol dulu sama Uma sebentar lagi. Uma mau selesaikan ceritanya nih. Uma soalnya pengen cerita gimana Wais lahiran ini. Mau? Boleh enggak? Ada main-main dulu tuh, mainannya yang dibawa nggak dimainin. Kasihan tuh, nunggu tuh mainannya tuh. Mana? Sebentar, ntar lagi kita main.
Tadi kita main ya, boleh? Baca. Iya, tadi kita baca ya. Oh ini loh, kenapa saya milih untuk nulis? Karena saya pernah mendengar ini, lihat Pak Habibie menyampaikan ketika beliau ditinggal oleh Bu Ainun, ada kesedihan yang mendalam gitu yang dirasakan oleh Pak Habibie gitu. Dan beliau itu ketika konsultasi dengan dokter, ke psikolog atau psikiaternya gitu, mungkin ke dokternya lah gitu. Jadi, beliau bilang ke dokter itu diminta untuk ya sudah nulis aja Pak gitu. Akhirnya beliau keluarkan buku itu, menerbitkan buku itu karena beliau merasa kesedihannya yang mendalam, beliau nulis dan itu membantu memperbaiki hal itu, membantu beliau juga untuk bangkit kayak gitu. Nah itu yang saya terapkan juga gitu dengan menulis semua keresahannya saya, nulis ya support apa kayak menyemangati sendiri juga, saya tulis gitu semua keresahannya saya tulis dan saya buang itu, terus yang kata-kata yang membuat saya semangat ya saya tulis tetap di bukunya kayak gitu. Iya, iya, iya. Coba Berarti selama itu Lail ngelakuin kayak gitu sampai Wais hamil ya? Seperti Lail lakuin sampai Wais hamil. Ya pas ketika saya lagi kenapa-kenapa sekali aja, Oh, pas saya merasa kayak sedang kacau aja itu baru saya nulis. Kan sudah ya itu ya sesuai dengan ajaran kita ketika punya masalah ya dengan sholat dan sabar gitu. Nah salah satunya ya ketika itu kayak belum mampu juga ya tuh tulis, aduh ya iya baca, ayo baca. Ini apa? Gah. Ini kayak yang kasih bilang kata kamu. Gah. Ya. Gah. Gajah. Gajah. Terus. Tapi gini. Tunggu sebentar ya, oke? Sudah bacanya. Nanti kita baca lagi ya. Ya, oke janji. Baca keterangan. Ambil gitu. Wais pengen adik. Saya minta teman. Iya pengen ada bener-bener ya, dia minta pengen punya adik, ya sudah sana doa sama Allah, nak minta sama Allah gitu kalau mau adik gitu. Iya, Ya makanya ngajinya yang rajin, ayo habis ngaji kita minta kayak gitu. iya pengen adik kayak pengen es krim dia. Kayak umahnya langsung bisa beli aja es krim. Emang iya, adik itu langsung jadi gitu kan, kayak gitu. Bener. Untung nggak nyuruh bener marah ya. Itu nggak nyuruh. Enggak, dia tahu kok. Kalau ada itu nggak bisa dibeli. Untung bener. Butuh teman main. Iya. Iya betul, teman main dulu. Iya, berarti ya. Oh, berarti itu hanya sesekali aja ya Lail nulis ketika rasa kenapa sekali. Iya, saya tulis. Kadang saya tulis di note di HP, kadang saya tulis tulisan tangan gitu. Apa yang saya pikirkan itu ya, pokoknya bikinnya saya tulis aja gitu. Kayak keresahannya ditulis, terus kayak jawabannya saya tulis sendiri juga gitu. Jawab rasa-rasa sendiri, pertanyaan-pertanyaan di kepala saya tulis, saya jawabnya saya jawab sendiri juga kayak gitu. Iya. Dan itu cukup ngebuat lega perasaan ya Lail ya. Iya, cukup. Ya kayak tadi ya, serasa ada yang menemani gitu. Yang menemani ya diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita kembali lagi ke pelajarannya kita itu kan, nah itu Resign kayak gitu ya. Itu tuh memang
Terakhir mungkin Silail sebelum kita sudahin sih sharingnya, kenapa akhirnya memilih resign padahal punya rasa suka yang cukup besar dengan mengajar kayak gitu? Karena ya, kayaknya memang ini ada kaitannya dengan apa yang saya alami waktu kecil ya. Inner child juga yang mempengaruhi gitu. Uma udah bawa pen, minta kehabisan. Uma, Abi tahu, Abi punya kayaknya. Sana, minta kehabisan. Sana. Ya, kayaknya juga ada kaitannya dengan inner child yang pernah saya alami gitu. Saya merasa kayak bonding saya dengan orang tua kurang itu karena memang ibu itu bekerja kan. Walaupun bukan pekerja kantoran, tapi memang bekerja yang banyak keluar rumah gitu, tidak membersamai saya. Dan ini menjadi kayak ketakutannya saya ketika nanti saya sibuk di luar, gimana dengan anak kayak gitu. Sehingga ya keputusannya saya tuh resign. Iya. Itu sih bikin saya ini. Iya. Ketakutan itu. Karena waktu masih kecil ngerasa kurang terpenuhi gitu ya Lel ya, kebutuhan dari orang tua, kebutuhan bersama orang tua, jadi udah pengen kejadian yang sama terjadi ke Wais kayak gitu ya Lel ya. Makanya kemudian lain memutuskan untuk resign kayak gitu ya Lel ya. Iya. Oke. Udah sih Lail, ada mungkin ini sih Lail, pesan-pesan dari Lail buat teman-teman, karena ini kan rencananya kan saya memang pengen banget ya Lail ya, maksudnya pengen banget karena Lail tahu saya itu suka ngobrol kayak gitu. Terus kemarin juga udah cerita ke Lail, pengen sih Lail ketika kita ngobrol kayak gitu, terus ketika ada hal-hal yang bisa dipelajari dari obrolannya kita kayak gitu, orang lain juga mungkin bisa ngambil pelajaran juga dari apa yang kita obrolin kayak gitu tuh. Makanya saya kayak pengen, itu juga salah satu selain karena saya suka ngobrol, saya juga pengen hal yang bisa dipelajarin dari obrolannya kita, orang lain juga mungkin bisa dapat pelajaran juga dari obrolannya kita kayak gitu. Semoga ya kayak gitu. Tapi ini sih mungkin terakhir sebelum kita sudahin obrolannya kita, Lail ada ini enggak sih Lail, ada mungkin kayak pesan-pesan kayak gitu. Karena tadi kan kayak kita lumayan banyak ngebahas tentang bagian struggle-nya Lail menghadapi momen-momen nikah tapi kemudian dalam penantian 2,5 tahun, dan bahkan mungkin tadi lah sempat mention di luar sana banyak banget tuh yang memang masih dalam masa penantian yang lebih dari Lail kayak gitu tuh. Lail mungkin ada pesan-pesan nih buat mereka, karena ini kan juga nanti insya Allah akan ini ya Lail akan diposting di YouTube juga kayak gitu. Buat teman-teman yang lagi ini mungkin ngalamin hal yang sama seperti Lail kayak gitu. Closing statementnya tuh saya. Wah, ini Galuh nih ngasih sesuatu yang udah tahu saya susah sih ngelakuin gitu. Oke. Tapi gak apa-apa sih pakai ini ya. Apa ya tentang perjuangan untuk mendapatkan keturunan itu tetap semangat gitu ya. Tetap semangat dan tetap berhusnuzon gitu kepada Allah gitu. Dulu saya tuh ya gitu kayak saya sebelum hamil tuh saya sempat sakit sampai diinfus itu kan, pas sakit. Dan saya tuh ketika sakit tuh saya gini, oh mungkin ini ya kayak saya semakin dekat nih gitu, saya punya anak itu. Setiap saya yang saya alami kayak sakit atau apa tuh saya berhusnuzon, oh mungkin ini semakin dekat ya. Saya dulu tuh gitu berhusnuzon aja sama Allah gitu. Dan ketika memang tidak dikasih ya nggak apa-apa juga gitu. Ya, tadi cari amal jariah yang lain tadi gitu, bisa kok. Iya. Karena anak itu ya tadi, karena Bu Yahya, saya sepakat sih dengan Bu Yahya itu punya anak itu nggak hanya semerta-merta kita pengen punya anak aja gitu. Banyak hal yang harus kita tanggung jawabkan gitu. Ternyata menjadi orang tua itu nggak semudah itu ya. Gitu yang saya rasakan sekarang ya gitu. Tidak semudah yang itu, terus nanti dapat anak misalnya anak kita akan menghadapi anak kita yang rewel, anak kita yang ngerepotin lah gitu. Makanya ketika saya kesel ke Uwais tuh, oh ini loh yang dulu saya inginkan gitu, balik lagi gitu, ini loh yang saya inginkan. Jadi kalau kesel-keselnya itu ini loh yang saya inginkan, bukannya kamu pengen ini gitu. Makanya rasain gitu sekarang gitu. Ketika dia sakit, kita yang begadang, nggak tidur, nggak ikutan nggak tidur kayak gitu. Punya anak tuh bukan
satu hal yang kayak mendapatkan kesenangan terus udah senang selamanya gitu, bukan hal yang seperti itu gitu. Sama dengan kayak pernikahan. Iya, benar. Setelah menikah kita akan ya hidup selamanya, nggak kayak gitu. Itu hanya di film ya. Itu hanya di film. Dongeng film dan dongeng banget kayak gitu. Iya, benar-benar Kayak gitu. Jadi, Ketika pengen punya anak, maka pantaskan diri kita bisa persiapkan diri kita bisa menjadi orang tua yang baik kayak gitu tuh. Orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita nanti. Karena itu semuanya akan dihisap gitu aja. iya benar-benar ya. Ya Allah, ya. Makasih ya Laila, makasih udah ngobrol-ngobrol malam ini, udah berbagi malam ini. Udah bersedia jadi ya tamu pertama, tamu spesial. Insya Allah kita, Amin. Insyaallah. iya insya Allah. Saya lihat penontonnya itu banyak kan muridnya saya loh kayaknya. Iya, ya. Ada beberapa murid saya yang hadir gabung. Oke, assalamualaikum ya, salam dari Ustadzah nih, ada Sabrina, ada Kiki, Yana, ini siapa? Ini banyak. Oh, Masya Allah. Iya benar ya Allah, banyak followersnya memang ini ya. Soalnya ini ya, soalnya memang benar ngajar ya, wah Ustazah. Padahal udah lama ya, tapi mereka masih ini ya, masih inget nih sama Ustazahnya. Padahal udah lama Ustazahnya Rista nih. Iya ya, oke. Ini kita udah jadi berakhir berarti loh. Enggak. Gimana Lel? Nggak jadi selesai nih nanti kita. Oh iya, sudah selesai 1 jam aja. Makasih ya Lail ya, udah jadi teman ngobrol malam ini. Ya sama-sama. Semoga ya kalau nggak ada isinya gitu. Oh, ada dong. Saya malah ngebayangin kayaknya kalau saya ngebayangin jadi Lail juga kayaknya nggak bisa nih. Saya orang yang suka pergi soalnya. Jadi kayaknya saya akan melarikan diri nih kalau jadi Lail pada waktu itu. Pak Lail kan stay dengan nulis. Kalau saya kayaknya ya tinggal pergi aja lah kayak gitu, karena saya orang yang suka pergi. Ya Allah, semoga obrolan kita malam ini bukan cuma kita berdua nih yang dapat insight. Semoga teman-teman juga dapat insight ya, dapat pelajaran-pelajaran juga dari obrolan kita malam ini. Makasih ya Lail. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.